Sugeng sonten, selamat sore dulur-dulur. Bagaimana kabar sahabat Urus Rusman? Semoga senantiasa mendapatkan berkah rahmat, hidayah, kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya salat. Saudaraku, kali ini saya masih ingin berkisah mengenai salah satu Raja Jawa ya, yakni Sultan Hamengkubuwono ke-7. Beliau Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini adalah seorang raja yang terkenal dengan dengan julukan Sultan Sugih. Sultan Sugih. Alkisah Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah 3 kali mengangkat putra mahkota, namun selalu gagal total. Putra mahkota yang pertama tiba-tiba wafat secara mendadak. Putra mahkota yang kedua akhir-akhir dinyatakan tidak waras atau gangguan jiwa. Dan putra mahkota yang ketiga tiba-tiba saja sakit dan Belanda pun sulit untuk menyembuhkan dan akhirnya meninggal pula. Akhirnya sang sultan mengusulkan kembali kepada Belanda putra mahkota yang keempat bernama Pangeran Sujadi, atau yang lebih dikenal pada saat dewasa menjadi Pangeran Purboyo. Pengangkatan itu terjadi pada tahun 1914. Hampir saja ini pun juga tidak bisa terangkat sebagai seorang raja, karena Pangeran Purboyo oleh para pesaingnya telah dituduh dan difitnah korupsi terhadap uang milik sang sultan. Inilah ceritanya. Alkisah, sebelum diangkat menjadi permaisuri, ketika masih berstatus sebagai selir, Ratu Kencono telah melahirkan beberapa orang putra dan putri. Dengan Pangeran Mangkukusumo yang lahir pada tahun 1877 sebagai putra laki-laki tertua, sebaya dengan usia Pangeran Putro. Dengan kedudukannya sebagai permaisuri sultan, Ratu Kencono mengharapkan agar putra sulungnya tersebut bisa diangkat sebagai putra mahkota. Kenyataannya, tuntutan itu tampak sulit terwujud mengingat mendiang Pangeran Putro masih memiliki seorang adik laki-laki bernama Gusti Raden Mas Sujadi. Karena merupakan putra dari mendiang Ratu Hemas, Pangeran Sujadi jauh lebih dipertimbangkan oleh Sri Sultan ketimbang Pangeran Mangkukusumo. Di samping itu, sejak awal Sultan Hamengkubuwono VII telah memiliki hubungan baik dan mempercayai Sujadi. Terbukti, setelah Pangeran Putro alias Pangeran Purboyo alias Adipati Anom Hamangkunagoro wafat di tahun 1913 oleh Sultan, gelar Gusti Pangeran Haryo Purboyo langsung diberikan kepada Sujadi. Itu menunjukkan bahwa Sujadi telah digadang-gadang untuk memegang peranan penting dalam percaturan politik di keraton, seperti mendiang Pangeran Putro. Selain itu, Sujadi juga mendapat kepercayaan untuk mengelola keuangan pribadi Sri Sultan. Bahkan Sujadi diberi wewenang memegang kunci peti uang pribadi Sultan yang tersimpan di lemari yang terdapat di kamar tidur Sultan. Pada lemari itu terdapat 2 kunci, masing-masing dipegang oleh Sri Sultan dan Sujadi. Dengan demikian, Pangeran Sujadi bertanggung jawab atas keuangan Sultan dan selalu dilibatkan dalam penyusunan anggaran keraton. Posisi kuat Pangeran Sujadi alias Pangeran Purboyo itulah yang menjadi penghalang terbesar bagi Ratu Kencono yang ingin menjadikan Pangeran Mangkukusumo sebagai putra mahkota. Dalam perpolitikan keraton, Mangkukusumo sendiri mendapat dukungan dari beberapa bangsawan tinggi dan berpengaruh.
Di antara pendukung Pangeran Mangkukusumo adalah Pangeran Mangkubumi, saudara Sultan Hamengkubuwono VII sekaligus ayah mertua dari Mangkukusumo dan Puruboyo. Residen Liefrin, selaku Residen Yogyakarta, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Edinburgh tanggal 20 Mei 1913, mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi adalah sosok yang konservatif dan berambisi untuk berkuasa. Residen menganggap Mangkubumi memiliki ambisi untuk menjadi sultan, namun karena statusnya sebagai putra selir, maka posisinya sangat tidak memungkinkan. Untuk melampiaskan keinginannya, ia menghendaki agar Mangkukusumo bisa duduk di atas tahta. Dan Mangkubumi mengatakan bahwa Puruboyo adalah menantu yang tidak menghormati orang tua. Residen menduga bahwa Mangkubumi tidak menyukai Puruboyo, karena menantunya itu tidak mudah ia tempatkan dalam kendalinya. Maka, setelah kematian Pangeran Putro, di Keraton Yogyakarta terdapat polarisasi antara para bangsawan dan pejabat dengan kepentingan yang menyertainya. Puruboyo sendiri mendapatkan dukungan dari beberapa orang saudaranya, termasuk Patih Danurejo VII dan Pangeran Hangabehi. Namun keduanya tidak menunjukkan sikap secara terbuka karena takut terhadap Sultan Hamengkubuwono VII. Sejak Ratu Hemas wafat, hubungan Sultan Hamengkubuwono VII dan Ratu Kencono II sebagai satu-satunya permaisuri memang semakin dekat. Hal itu dibuktikan dengan dititipkannya putra mendiang Pangeran Putro yang masih bayi kepada Ratu Kencono. Sebelumnya, setelah Pangeran Putro mangkat, Sultan pernah berencana mengangkat cucunya itu untuk menggantikan kedudukan mendiang ayahandanya menjadi putra mahkota. Namun, secara tiba-tiba, anak yang dirawat oleh Ratu Kencono tersebut jatuh sakit. Seorang dokter Eropa yang berdinas di keraton yang dipanggil untuk memeriksanya, hanya bisa melihat keadaan anak itu yang tiba-tiba kejang dan meninggal beberapa jam kemudian. Ketika dokter itu melapor kepada Residen Liefrin, ia tidak bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh anak tersebut. Namun yang jelas bukan merupakan penyakit turunan dari ayahnya, yang belum genap 100 hari meninggal dunia. Peristiwa meninggalnya cucu Sultan itu membuat Liefrin menjadi curiga akan adanya konspirasi di keraton antara kelompok Ratu Hemas dan kelompok Ratu Kencono. Segala sesuatu yang terjadi telah membuat suasana keraton menjadi tegang. Pangeran Puruboyo yang dipercaya menjadi bendahara pribadi Sultan tampaknya juga sulit untuk disisihkan oleh kelompok Ratu Kencono yang mengunggulkan Pangeran Mangkukusumo untuk menjadi putra mahkota. Posisi Puruboyo telah sangat strategis karena ikut menentukan pendanaan berbagai proyek keraton. Dengan demikian, Puruboyo sudah terlibat dalam menentukan kebijakan Kesultanan Yogyakarta di kemudian hari. Di tengah ketegangan yang meliputi seantero istana dari hari ke hari, terjadi suatu peristiwa yang nyaris menyingkirkan Puruboyo. Bukan hanya dapat menghapus kesempatannya menjadi calon pewaris tahta, namun juga mengancamnya menjadi seorang terdakwa yang bisa dihadapkan di pengadilan keraton. Peristiwa mengejutkan itu terjadi pada awal bulan April 1913, belum sampai 100 hari dari waktu kematian Pangeran Putro dan belum sampai 40 hari kematian putranya. Dalam suasana masih berduka, seorang abdi bernama Raden Wedono Atmosuwito melapor kepada Sultan Hamengkubuwono VII bahwa Pangeran Puruboyo telah mengambil sebagian uang pribadi Sultan. Untuk mendukung laporannya, Atmosuwito yang merupakan abdi kepercayaan Sultan Hamengkubuwono VII itu mengatakan bahwa jumlah uang yang dihitung dan dilaporkan kepada Sri Sultan tidak sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya. Ketika Sri Sultan mendengar laporan itu, ia berniat untuk mencari buktinya. Dengan meyakinkan, Atmosuwito memberikan keterangan yang menghubungkan kasus kehilangan itu dengan peristiwa pernikahan Pangeran Puruboyo dengan istrinya, Raden Ajeng Kustilah.
Biaya yang dikeluarkan untuk upacara pernikahan itu ternyata melebihi anggaran yang tersedia. Selain itu, Puruboyo juga dikatakan tidak mampu melunasi hutangnya. Ketika ia harus membayar perabotan rumah tangganya untuk menempati kediamannya di dalam Purubayan, hal itu membuat Puruboyo harus meminjam uang kepada Sri Sultan sebanyak 20.000 gulden. Untuk melunasi hutangnya, Puruboyo tentu saja harus mencari uang lebih karena gajinya sebagai bendahara sultan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pembayaran hutangnya. Maka, wajar apabila Puruboyo mengambil uang itu untuk melunasi tanggungannya. Keterangan dari Atmosuwito membuat Sultan Hamengkubuwono VII menjadi sangat marah terhadap Puruboyo. Kondisi yang memojokkan Puruboyo tersebut dimanfaatkan oleh Ratu Kencono II yang membujuk dan mendesak suaminya itu untuk segera menyisikan Pangeran Puruboyo sebagai calon putra mahkota. Sebagai gantinya, Sri Sultan disarankan agar mengangkat Pangeran Mangkukusumo, putra sulung Ratu Kencono. Tanpa berpikir panjang, Sultan Hamengkubuwono VII mengabulkan permintaan permaisuri itu. Dan dalam pertemuannya dengan Residen Lievrin di keraton pada tanggal 25 April 1913, Sri Sultan menyampaikan niatnya untuk mengangkat Mangkukusumo sebagai putra mahkota, serta meminta dukungan dan persetujuan pemerintah pusat Hindia Belanda. Residen Lievrin yang mendengar alasan Sri Sultan menyingkirkan Puruboyo karena dituduh mencuri uang, tidak langsung mengabulkan permohonan Sultan. Residen terlebih dulu mencoba mencari informasi dari sejumlah petinggi keraton. Dari Patih Danurejo VII, Residen mendapat keterangan bahwa Atmosuwito bersama seorang abdi bernama Sulebar sebenarnya adalah abdi dalam kepercayaan Sultan Hamengkubuwono VII. Karena kedekatannya dengan Sultan, kedua abdi itu dibolehkan untuk bebas bergerak memasuki ruang-ruang pribadi Sultan. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa kunci peti uang telah diambil oleh Atmosuwito sendiri. Ketika melaporkan temuannya kepada Sultan Hamengkubuwono VII, Residen Lievrin meminta Sri Sultan agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap Puruboyo beserta orang-orang lain yang terkait. Namun, Sri Sultan malah menolaknya. Hal itu membuat Residen curiga, menduga ada rekayasa di balik kasus tersebut, sehingga ia mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Edinburgh agar masalah pencalonan putra mahkota Yogyakarta ditunda. Sampai Residen Lievrin digantikan oleh Residen Bidleveld pada bulan November 1913, keputusan pemerintah pusat di Batavia masih sama. Gubernur Jenderal setuju akan ditundanya pemilihan putra mahkota dan menghendaki agar kasus Puruboyo supaya diselesaikan terlebih dulu. Di samping itu, Gubernemen tetap menginginkan agar pemilihan putra mahkota jangan sampai melanggar aturan dan tradisi yang berlaku, yaitu dengan mengangkat seorang pangeran keturunan sultan dan permaisuri yang sah. Waktu berlalu, dan pada tanggal 21 Februari 1914, Bidleveld membicarakan permasalahan Puruboyo dengan Patih Danurejo VII. Atas inisiatif Patih, Atmosuwito harus diamankan karena dia adalah orang yang dianggap menjadi sumber utama informasi hilangnya uang Sri Sultan. Setelah Patih Danurejo VII mengamankan Atmosuwito, Residen Bidleveld mendatangi keraton dan menemui Sultan Hamengkubuwono VII. Pada akhirnya, atas tekanan Residen, Sri Sultan bersedia untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus Puruboyo. Pada tanggal 7 Maret 1914, Puruboyo memenuhi panggilan Sultan Hamengkubuwono VII. Sang pangeran menghadap Sri Sultan bersama seorang asistennya, Lurah Atmo Condrokusumo. Dalam pertemuan itu, Puruboyo melaporkan bahwa orang yang menghitung uang Sri Sultan sebenarnya adalah Lurah Atmo Condrokusumo. Mengingat sebagian besar uang itu terdiri atas uang kertas dan lembaran biliet keluaran de Javase Bank, Lurah Atmo Condrokusumo tidak memahami cara penghitungannya secara benar, dan menganggap jumlah nilainya sama seperti uang logam. Akibatnya, jumlah yang dicatat oleh Sri Sultan berdasarkan laporan Lurah Atmo Condrokusumo berbeda dengan ketika kotak itu dibuka oleh Sultan sendiri dan dihitung oleh Atmosuwito.
Mengingat kunci yang digunakan untuk membuka peti hanya dipegang oleh Sri Sultan dan Puruboyo, perbedaan jumlah itu menimbulkan kecurigaan bahwa Puruboyo telah mengambil uang tersebut. Pada pertemuannya dengan Pangeran Puruboyo itu, Sultan Hamengkubuwono VII memperkenankan peti uangnya untuk dikeluarkan. Setelah jumlah uang yang berada di dalamnya dihitung kembali oleh Puruboyo di hadapan Sri Sultan secara benar, ternyata jumlahnya menjadi sama. Kenyataan tersebut telah membantah tuduhan pencurian uang yang dialamatkan kepada Puruboyo. Pada hari itu juga, Sultan Hamengkubuwono VII mengirimkan berita kepada Residen Bidlefeld sekaligus memberitahukan bahwa Siwedono Atmosuwito adalah sumber dari segala huru-hara yang terjadi. Atmosuwito didakwa telah memfitnah Puruboyo serta memperburuk namanya sebagai seorang pangeran senior. Sebagai hukuman, Sri Sultan memutuskan untuk memecat Atmosuwito dan mengusirnya dari keraton. Tetapi, Atmosuwito tidak dihadapkan kepada pengadilan keraton. Ia hanya dipecat dan diusir dari istana. Menariknya, hukuman itu dianggap sangat ringan bagi seseorang yang sudah berani mengadu domba Sultan dan putranya, serta merusak nama baik seorang calon putra mahkota. Barangkali Sultan Hamengkubuwono VII sudah curiga bahwa Atmosuwito bukan aktor utama atau inisiator dalam kasus Puruboyo, meskipun ia dicurigai memiliki hubungan dengan salah satu kelompok penting di dalam keraton. Ketika itu, Residen dan para pejabat tinggi Belanda menduga pengusiran Atmosuwito adalah untuk menyelamatkan orang yang memerintahkannya dari penangkapan oleh pemerintah kolonial. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono VII terhadap Ratu Wandan dan Pangeran Jumina. Kondisi keraton berangsur pulih dan Sultan Hamengkubuwono VII kembali mempercayai Pangeran Puruboyo, bahkan segera mengajukan Puruboyo sebagai calon putra mahkota. Meskipun tidak ada tindakan lebih lanjut untuk menyelidiki hubungan Atmosuwito dengan kelompok Ratu Kencono II bersama Pangeran Mangkukusumo dan Pangeran Mangkubumi, pemulihan kepercayaan Sultan atas Puruboyo telah resmi menutup kemungkinan pencalonan Mangkukusumo sebagai penerus tahta. Dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta, melalui laporan Residen Bidlefeld, pemerintah kolonial memiliki dugaan bahwa di dalam keraton sendiri terdapat konspirasi politik yang meskipun tidak terbuka jelas, mengarah kepada kelompok di sekitar Ratu Kencono dan Pangeran Mangkubumi. Mereka tidak menghendaki keturunan Ratu Hemas naik tahta dan berusaha keras agar Pangeran Mangkukusumo menjadi pengganti Sultan. Di mata para petinggi kolonial di Batavia, Sultan Hamengkubuwono VII sendiri sadar akan hal tersebut. Tetapi, karena dirinya berada di bawah pengaruh Ratu Kencono, Sri Sultan sempat tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti keinginan mereka. Setelah ketegangan mereda, Residen Bidlefeld kembali mengadakan kunjungan resmi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1914. Selain menerima penjelasan oleh Sultan Hamengkubuwono VII tentang pemulihan nama baik Puruboyo, Residen juga diminta agar meneruskan permohonan Sri Sultan kepada Gubernur Jenderal mengenai pencalonan putra mahkota. Kendati Pangeran Puruboyo telah dicalonkan, namun Sultan Hamengkubuwono VII tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah kolonial. Barangkali Gubernur Jenderal ingin menunjuk Pangeran Mangkukusumo. Setelah membandingkan dua calon itu, Residen Bidlefeld menilai bahwa Puruboyo lebih terbuka dalam berhubungan dengan dunia di luar keraton dan dianggap lebih pandai daripada Mangkukusumo. Karena itu, Residen kemudian mengusulkan kepada Gubernur Jenderal agar mengabulkan permohonan Sultan Hamengkubuwono VII mengenai pencalonan Puruboyo.
Selain itu, penetapan Puruboyo sebagai putra mahkota diharapkan bisa segera mengakhiri intrik-intrik yang terjadi di keraton. Akhirnya, pemerintah kolonial di Batavia pun setuju akan pengangkatan Puruboyo sebagai putra mahkota dengan terlebih dahulu memberikan pangkat letnan kolonel tituler kepada Puruboyo. Pada tanggal 13 Juli tahun 1914, Gubernur Jenderal Edinburgh memberikan persetujuan melalui Residen Bidleveld untuk disampaikan kepada Sultan Yogyakarta. Dalam surat persetujuan itu, ditetapkan bahwa Pangeran Puruboyo diakui sebagai penerus tahta Kesultanan Yogyakarta. Setelah surat keputusan dikeluarkan, Residen menerima perintah dari Gubernur Jenderal untuk mengadakan persiapan bagi pelantikan Puruboyo. Ia memberitahukan keputusan itu kepada Sultan Hamengkubuwono VII, dan berdasarkan perhitungan Jawa, tanggal pelantikan Puruboyo ditetapkan pada 23 Syawal tahun B 1844 atau 14 September tahun 1914 setelah bulan Ramadan. Pada tanggal itu, di bangsal pagelaran Keraton Yogyakarta, Gusti Raden Mas Sujadi alias Gusti Pangeran Haryo Puruboyo akhirnya resmi dilantik sebagai pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono VII dan Residen Bidleveld. Dalam upacara tersebut, Ratu Kencono II ikut hadir menyaksikannya. Namun demikian, Sultan Hamengkubuwono VII melarang penyelenggaraan acara yang berlebihan seperti yang sebelumnya terjadi pada setiap pelantikan putra mahkota. Mungkin saja hal itu terkait dengan situasi politik di keraton yang belum sepenuhnya kondusif, serta mencegah agar tidak terjadi potensi konflik yang berlebihan dari masing-masing pihak yang berkonspirasi. Upacara pelantikan Puruboyo, yang ketika itu berusia 34 tahun, berlangsung sesuai dengan adat dan tradisi Jawa yang berlaku di keraton, dengan dihadiri oleh para bangsawan tinggi Kesultanan Yogyakarta, Adipati Pakualam VII, Patih Danurejo VII, dan para pejabat Belanda serta pejabat pribumi di Yogyakarta. Dengan demikian, secara resmi Puruboyo telah mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro Sudibyo Rojoputro Narendro ing Mataram. Gelar yang diserahkan kepada setiap putra mahkota Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Lambat laun, kondisi keraton berangsur tenang. Semua pihak pada akhirnya menerima pengangkatan Adipati Anom. Mungkin untuk memberi perlakuan adil kepada Ratu Kencono, Sultan Hamengkubuwono VII mengizinkan putri-putrinya untuk dipilih dan kemudian dinikah serta dijadikan permaisuri oleh Sunan Pakubuwono X dari Kasunanan Surakarta dan Adipati Mangkunegoro VII dari Mangkunegaran Surakarta. Setelah Puruboyo menjabat sebagai putra mahkota alias Adipati Anom, ia mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Gubernur Jenderal Edinburgh. Dalam surat balasannya, Gubernur Jenderal menyisipkan pesan bahwa Adipati Anom diharapkan kelak bisa tampil sebagai seorang sultan yang modern dan berwawasan ke depan, yang mampu memerintah Kesultanan Yogyakarta menuju kondisi makmur dan sejahtera. Adipati Anom Hamangkunagoro mengemban jabatan putra mahkota selama 6 tahun lebih. Selama menjabat, sang putra mahkota pun semakin lama semakin memantapkan pengaruhnya di dalam politik dan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Dan setelah memiliki riwayat menunjuk putra mahkota sampai lebih dari 3 kali sejak tahun 1883, pada akhirnya, Sultan Hamengkubuwono VII yang sudah berusia 80 tahun lebih memutuskan untuk turun tahta pada akhir bulan Januari 1921. Setelah abdikasi sang Sultan Yogyakarta ke-7 itu,
Pangeran Puruboyo alias Adipati Anom Hamengkubuwono selaku putra mahkota terakhir Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Selanjutnya naik tahta dan menduduki singgasana Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 1921 dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nah, syukurlah dulur-dulur. Yang terakhir itu akhirnya menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tetapi melalui proses yang luar biasa rumitnya. Namun alhamdulillah, oleh karena pertolongan dari Gusti Allah, maka Pangeran Puruboyo lolos dari tuduhan itu dan terangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, itulah saudara-saudaraku, kisah sekilas tentang Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan putra-putra mahkotanya. Mohon diberikan komentar dan like, lalu di-share kepada teman atau sahabat yang lain. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.